Halo semuanya, kembali lagi di channel Coach Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Di video ini kita akan belajar mengenai sorting algorithm, yaitu algoritma pengurutan, dan searching algorithm, yaitu algoritma pencarian. Kita akan belajar algoritma pengurutan dan pencarian yang biasa dan mudah dipelajari. Walaupun video ini bukan video untuk belajar menulis program dalam bahasa C, tapi menurut saya video ini cukup penting untuk dipelajari bagi kita yang masih pemula. Kita akan belajar gimana prosesnya langsung dari kode programnya. Untuk time complexity dan space complexity dari masing-masing algoritma itu kita tidak analisa di sini ya. Untuk sorting ada simple sorting yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Dan ada advanced sorting yaitu quick sort, merge sort, dan heap sort. Bisa kita bilang yang advanced lebih hebat daripada yang simple. Algoritma yang advance lebih cepat daripada algoritma yang simple, atau time complexity untuk algoritma yang advance lebih baik daripada algoritma yang simple. Masih banyak algoritma pengurutan yang lainnya, tapi ini yang dasar dan biasa dipelajari. Yang akan kita pelajari di video ini adalah bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Bagi yang ingin cepat mendapatkan kode programnya, berikut akan saya tampilkan kode untuk masing-masing algoritma yang akan kita pelajari. Silakan pause bagi yang ingin menulis kodenya supaya terbiasa menuliskan kode program bahasa C dengan teliti. Nanti kita akan belajar apa itu swap atau tukar. Lalu ini adalah kode program untuk bubble sort yang biasa. Ini kode program bubble sort yang lebih optimal. Ini kode program untuk selection sort. Ini insertion sort, quick sort, merge sort, dan heap sort. Untuk algoritma pencarian, kita akan belajar pencarian linear dan pencarian biner. Berikut kode program untuk linear search. Ini kode program untuk binary search secara iteratif, yaitu menggunakan perulangan. Dan ini kode program untuk binary search versi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke, sebelum kita belajar sorting, kita belajar apa itu swap atau tukar, karena nanti kita akan pakai teknik ini. Misalkan kita punya gelas A yang berisi jus apel, dan gelas B yang berisi jus blueberry. Jika kita ingin menukarkan isi gelas A menjadi jus blueberry, dan isi gelas B menjadi jus apel, kita tidak boleh langsung memasukkan isi gelas A ke dalam gelas B. Lalu kita masukkan isi dalam gelas B ke dalam gelas A. Nanti isinya akan bercampur dan sudah berubah kandungannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan wadah yang lain, katakanlah gelas C sebagai wadah penampung sementara, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah temporary. Jadi isi dalam gelas A, yaitu jus apel, saya masukkan ke dalam gelas C. Jadi gelas A sekarang sudah kosong, gelas B masih berisi jus blueberry, dan gelas C sudah berisi jus apel. Selanjutnya, isi gelas B, yaitu jus blueberry, saya masukkan ke dalam gelas A. Jadi gelas A sekarang sudah berisi jus blueberry, gelas B sudah kosong, dan gelas C berisi jus apel. Dan terakhir, isi gelas C yaitu jus apel, saya masukkan ke dalam gelas B, sehingga gelas A sekarang berisi jus blueberry dan gelas B berisi jus apel. Contoh lain yang mendekati implementasi teknik swap yang akan kita gunakan adalah jika kita punya sekumpulan data yang ditampung di dalam array yang isinya seperti ini, katakanlah nama array-nya adalah array data, jika kita ingin tukar data indeks 0 dengan data indeks 2, maka kita simpan dulu nilai pada data indeks 0 ke dalam variabel penampung sementara atau temporary variable yang biasanya nama variabel tersebut bernama temp. Kita isi variabel temp dengan data indeks 0 sehingga variabel temp bernilai 77. Lalu nilai data indeks 2 kita isi ke dalam data indeks 0 sehingga kondisi array kita sekarang menjadi seperti ini. Langkah terakhir, nilai dalam variabel temp kita isi ke dalam data indeks 2. Hasil akhirnya seperti ini. Dengan demikian, kita sudah melakukan swap atau menukar isi data indeks 0 dengan data indeks 2. Oke, sekarang kita belajar algoritma pengurutannya mulai dari bubble sort. Nah, di sini saya masukkan library time.h karena saya ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk algoritma ini berjalan hingga selesai nanti. Supaya lebih nampak perbedaan durasi waktunya, silakan uji menggunakan 1000 data atau 10.000 data atau 100.000 data atau seterusnya. Kita lanjut, di sini kita punya fungsi swap yang baru kita bahas tadi konsepnya. Ini fungsi bubble sort yang mana nanti akan dicetak hasil pengurutan setiap langkah pengerjaannya. Ingat,
Dalam fungsi swap ini melakukan dereferencing yang mana menyebabkan array hasil olahan dari fungsi sorting kita ini, jika array tersebut kita cetak dari dalam fungsi main, maka yang dicetak adalah array data yang sudah kita olah atau array data yang terbaru. Dengan kata lain, karena fungsi sorting ini memanggil fungsi swap, maka perubahan yang kita lakukan di fungsi sorting ini akan mengakses langsung dari memori tempat array data ini disimpan. Jadi, nanti elemennya akan kita ubah langsung dari memorinya, bukan dari variabel data yang kita pinjam ini. Makanya kalau sudah panggil fungsi sorting ini, lalu isi array data dicetak, maka yang cetak adalah array data yang terbaru atau yang sudah diolah. Selanjutnya, ini fungsi main, tempat kita deklarasikan dan inisialisasikan data yang ingin kita urutkan. Lalu ukuran atau banyak elemen data yang ingin kita urutkan, kita simpan di dalam variabel ukuran, karena kalau kita cari ukuran dari array data ini dalam fungsi sortingnya, dalam kasus ini bubble sort, nanti akan timbul masalah karena kita mencari ukuran dari array-nya, bukan di dalam fungsi yang sama tempat array-nya dideklarasikan dan diinisialisasikan. Lalu di sini, saya cetak terlebih dahulu data sebelum diurutkan. Baru di sini saya mulai timer, saya jalankan fungsi bubble sort, lalu saya stop timernya dan saya cetak durasinya di sini. Yang terakhir, saya cetak lagi isi dari array data setelah dipanggil fungsi bubble sort. Bisa diperhatikan di sini, cara saya mencetak isi array data sama dengan cara saya mencetak isi array data di sini. Kita coba run, gcc min wa, lalu bubble, tekan tab, langsung muncul min o run. Sebelum kita run, kita clear screen dulu, baru kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, sekarang coba kita telusuri atau kita teliti bagaimana bubble sort ini bekerja. Kita buat file baru yang bernama pembahasan bs1. Ini kita bawa ke sini. Oke, yang pertama di sini kita punya array data ya. Array data yang isi datanya adalah seperti ini. Mana ukurannya adalah 6, yang berarti ada 6 elemen dalam array data ini. Lalu ini kita buat ke bawah dulu. Nah, selanjutnya dipanggil fungsi bubble sort di sini. Dengan mengirimkan argumennya adalah data dengan ukurannya adalah 6. Lalu dalam fungsi bubble sort, ini ada perulangan i di sini. Berarti di sini i sama dengan 0, dimulai dari 0. Lalu i itu kurang dari ukuran kurang 1. Ukurannya adalah 6, 6 kurang 1 adalah 5. Lalu dalam perulangan for yang i, ada perulangan for yang j. Yang mana j itu dimulai dari 0, lalu batas j itu adalah kurang dari ukuran kurang 1 kurang i. Ukurannya adalah 6, dikurangi 1, dikurangi dengan i. I sekarang adalah 0. Berarti ini 6 kurang 1 kurang 0 sama dengan 5. Nah, dalam perulangan J, terdapat pengecekan menggunakan if, yaitu apakah data indeks J sekarang bernilai 0, data indeks 0 berarti 23, apakah 23 lebih dari data indeks J plus 1. 0 plus 1 berarti 1 ya, data indeks 1 sama dengan 20. Apakah 23 lebih dari 20? Benar. Kalau benar, maka dilakukan swap atau tukar data indeks J, yang mana sekarang data indeks J adalah data indeks 0 yang bernilai 23, ditukar dengan data indeks J plus 1, yaitu data indeks 1. Data indeks 1 sekarang adalah 20. Jadi ditukar data indeks 0, kita tukar dengan data indeks 1. Lalu lanjut perulangan for-nya. I-nya masih 0, J-nya sekarang bernilai 1, masih kurang dari 5. Dicek apakah data indeks J, data indeks 1 yang bernilai 23, ingat gunakan array yang terbaru ya, apakah 23 lebih dari data indeks J plus 1, yaitu data indeks 2 yang bernilai 45. Apakah 23 lebih dari 45? Salah, berarti if yang ini tidak dilakukan, maka langsung lanjut perulangan J selanjutnya. Sekarang I-nya masih bernilai 0, lalu J-nya itu bernilai 2. Di sini dicek data indeks 2 yang bernilai 45, apakah lebih dari
data indeks selanjutnya, yaitu data indeks 3 yang bernilai 20. Benar, maka kita lakukan swap. Kita tukar data indeks 2, kita tukar dengan data indeks 3. Lanjut perulangan for yang J, I-nya masih 0. J-nya sekarang bernilai 3. Lalu dicek apakah data indeks J, yaitu data indeks 3 yang bernilai 45, apakah 45 lebih dari data selanjutnya yang bernilai min 12? Benar, maka lakukan swap. Array kita berubah dengan cara swap data indeks 3 dengan data indeks 4. Lanjut ulangan for yang J. I sekarang masih 0. J-nya sekarang bernilai 4, kurang dari 5. Sekarang kita cek apakah data indeks 4 yang bernilai 45 lebih dari data indeks setelahnya, yaitu data indeks 5 yang bernilai 39. Benar, maka dilakukan swap. Array kita berubah karena kita lakukan tukar data indeks 4, kita tukar dengan data indeks 5. Kita lanjut ulangan for yang J-nya. I masih 0. J-nya sekarang bernilai 5. Nah, di sini dicek apakah 5 kurang dari 5. Salah ya, 5 itu sama dengan 5. Maka for yang J ini berakhir. Lanjut kita cetak hasil array pada langkah ini, yaitu langkah 1. Hasil array-nya adalah yang ini. Paste di sini, lalu kita hilangkan komanya. Pasti sama persis ya dengan yang ini. Kita tes copy paste. Nah, sama persis. Lanjut perulangan for yang I, yaitu langkah kedua. Nah, pada langkah kedua, I-nya sudah bernilai 1. 1 kurang dari 5. Masih ukuran kurang 1 ya. Ukurannya 6, kurang 1 berarti 5. Lalu yang J-nya sekarang mulai dari 0. Lalu batas J itu adalah ukuran, yaitu 6. Dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan I. I sekarang bernilai 1. Berarti 6 kurang 1 kurang 1 bernilai 4. Sekarang kita cek apakah data indeks J sekarang bernilai 0, apakah data indeks 0 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks J plus 1, data setelahnya, yaitu data indeks 1 yang bernilai 23. Apakah 20 lebih dari 23? Salah, maka lanjut ke perulangan J selanjutnya. I-nya masih bernilai 1, J-nya bernilai 1 sekarang, kurang dari 4. Sekarang cek apakah data indeks 1 yang bernilai 23 lebih dari data indeks setelahnya, yaitu 20. Benar, maka kita lakukan swap data indeks 1 dengan data indeks 2. Kita copy yang ini. Array kita berubah, kita swap data indeks 1 dengan data indeks 2. Kita lanjut for yang J. I-nya masih 1. J-nya sekarang bernilai 2. Sekarang cek apakah data indeks J sekarang bernilai 2, apakah data indeks 2 yang bernilai 23 itu lebih dari data indeks setelahnya, yaitu data indeks 3 yang bernilai min 12. Apakah 23 lebih dari min 12? Benar, maka swap data indeks 2 dengan data indeks 3. Array kita berubah menjadi seperti ini. Lanjut perulangan yang for yang J. I-nya masih 1. Lalu cek apakah data indeks 3 yang bernilai 23 lebih dari data indeks setelahnya, yaitu data indeks 4 yang bernilai 39. Apakah 23 lebih dari 29? Salah, maka tidak terjadi apa-apa. Lalu lanjut perulangan for yang J-nya.
J-nya sekarang bernilai 4. Apakah 4 kurang dari 4? Salah ya. 4 itu sama dengan 4. Maka dicetak hasil data yang sekarang. Langkah kedua, hasilnya adalah yang ini. Sama persis dengan langkah 2 yang hasil run program kita tadi. Kita lanjut. I bernilai 2. I sama dengan 2 kurang 5. Sekarang yang J-nya itu dimulai dari 0. J kurang dari ukuran, yaitu 6. Kurangi 1, dikurangi dengan I. I sekarang bernilai 2. 6 kurang 1 kurang 2 berarti 3. Selanjutnya kita cek lagi. Data indeks 0 yang bernilai 20. Apakah lebih dari data selanjutnya? Yaitu data indeks 1 yang bernilai 20. Salah ya. 20 itu sama dengan 20. Maka kita lanjut perulangan for yang J-nya. I sama dengan 2 kurang dari 5. J-nya sekarang bernilai 1. Kita cek apakah data indeks 1 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks selanjutnya yang bernilai 12. Apakah 20 lebih dari 12? Benar. Maka kita lakukan swap. Array kita berubah. Kita swap data indeks 1 dengan data indeks 2. Lanjut perulangan for yang J-nya. I sama dengan 2 kurang dari 5. J sekarang bernilai 2 kurang 3. Sekarang kita cek apakah data indeks 2 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks selanjutnya, yaitu data indeks 3 yang bernilai 23. Apakah 20 lebih dari 23? Salah. Maka tidak terjadi apa-apa. Lanjut perulangan for yang J-nya. I-nya sekarang bernilai 2 kurang dari 5. J-nya sekarang bernilai 3. 3 kurang dari 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. 3 itu sama dengan 3. Berarti perulangan for yang J itu berakhir. Kita cetak hasil array data yang sekarang, yaitu langkah 3. Hasilnya adalah yang ini. Kita cek. Sama persis ya. Oke, kita lanjut sekarang ke langkah keempat, yang mana I-nya bernilai 3. I sekarang bernilai 3, I kurang dari 5. Lalu untuk yang J-nya itu mulai dari 0, kurang dari ukuran min 1, min I. Berarti 2 ya. Bisa kita lihat polanya di sini. J yang pertama kurang dari 5. Untuk langkah 2, J itu kurang dari 4. Data indeks 5 dianggap sudah berada pada posisi yang tepat. Lalu untuk langkah 3, J-nya itu kurang dari 3. Data indeks 4 dan 5-nya ini sudah dianggap berada pada posisi yang tepat. Selanjutnya, untuk langkah yang keempat, J-nya itu kurang dari 2. Sekarang kita cek apakah data indeks 0 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks setelahnya, yaitu min 12. Benar, maka kita lakukan swap data indeks 0 dengan data indeks 1. Jadi, array kita berubah dengan cara kita swap data indeks 0 dengan data indeks 1. Lalu kita lanjut perulangan yang for yang J-nya. I masih bernilai 3, I kurang dari 5. J-nya sekarang bernilai 1, kurang dari 2. Lalu kita cek apakah data indeks 1 yang bernilai 20 itu lebih dari 20. Salah. Maka tidak terjadi apa-apa. Kita lanjut perulangan for yang J-nya. I sama dengan 3, I kurang dari 5. J sama dengan 2, kurang dari 2. Salah ya, 2 ini sama dengan 2. Jadi, kita cetak sekarang langkah 4. Itu hasilnya adalah kita samakan dengan hasil output run program kita. Sama persis. Sekarang kita lanjut ke langkah 5, di mana I-nya itu bernilai 4. I sekarang bernilai 4, I kurang dari 5, J-nya itu sama dengan 0, sudah pasti J sekarang kurang dari 1. Memang polanya seperti itu. Kita cek sini, apakah data indeks 0 itu min 12 lebih dari data indeks 1, yaitu 20. Salah, maka tidak terjadi apa-apa. Kita lanjut perulangan yang for yang J-nya.
Lanjut, isi dengan 4, I kurang dari 5, J-nya sekarang 1, kurang dari 1, 1 kurang dari 1, salah ya, 1 itu sama dengan 1, maka sekarang cetak hasil array data sekarang, langkah 5, itu sama dengan array data langkah 4. Nah, sudah mulai terlihat ya, kurang efisiennya algoritma bubble sort 1 ini, di mana hasil dari langkah 5 itu sama dengan hasil langkah 4. Oke lah, ini cuma langkah 4 dengan langkah 5 sama. Bagaimana jika langkah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 itu atau seterusnya sama dengan hasil langkah 4? Nah, itu buang-buang waktu ya. Maka nanti kita lihat bubble sort yang lebih optimal. Sekarang kita lanjut ulangan for i-nya ini. I sekarang bernilai 5. Apakah 5 kurang dari 5? Salah ya, 5 itu sama dengan 5. Maka algoritma bubble sort kita ini berakhir, lalu di stop timernya. Dan cetak durasi proses pengurutannya. Lalu di sini dicetak array data sekarang. Yang mana array data tersebut sudah kita olah langsung dari memorinya. Makanya di sini ketika variabel data yang ada dalam fungsi main ini dicetak lagi setelah dipanggil fungsi bubble sort, maka yang cetak adalah array data yang terbaru yang mana sudah kita urutkan. Oke, sekarang kita lanjut ke bubble sort 2. Dalam kode program bubble sort 2 ini, fungsi swapnya masih sama, namun fungsi sortingnya ada yang sedikit berubah, di mana di sini ditaruh pengecekan apakah sudah pernah dilakukan penukaran dalam perulangan for yang J-nya. Jika belum pernah sama sekali dalam satu langkah itu belum pernah dilakukan penukaran data, maka langsung break, tidak perlu lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi langsung proses pengurutannya selesai. Lalu dalam fungsi main di sini saya tidak cetak lagi variabel data yang sekarang. Oke, langsung saja kita run kode programnya. Saya tekan tab, lalu saya tekan tab lagi. Tapi tidak case sensitif. Lalu kita min O, run. Kita run sekarang programnya. Saya perbesar. Di sini cuman sampai langkah 4. Langkah 5-nya tidak perlu dicetak lagi karena sama dengan langkah sebelumnya. Untuk proses pengerjaannya itu sangat mirip dengan yang kita lakukan pada pembahasan bubble sort 1. Hanya saja di sini digunakan teknik flag atau bendera untuk menandakan apakah suatu blok kode program yang ingin kita tandai ini sudah pernah dijalankan apa belum. Saya kembalikan lagi. Sekarang jika kita teliti hanya langkah 3, 4, dan 5-nya saja ya. Array datanya ini adalah array yang ini kita pakai. Sekarang I-nya sudah 2 untuk menjalankan langkah ketiga. I-nya kurang dari 5, masih seperti tadi. Lalu di sini kita gunakan flag dengan menggunakan variabel tukar. Tukarnya itu masih 0. Lalu untuk perulangan J-nya itu masih seperti tadi. J-nya itu mulai dari 0. Dan J itu kurang dari ukuran 6 kurangi 1. Lalu dikurangi dengan I. I-nya sekarang bernilai 2. Maka J-nya itu kurang dari 3. Selanjutnya dilakukan pengecekan menggunakan if seperti tadi. Apakah data indeks J, yaitu data indeks 0 yang bernilai 20, itu lebih dari data indeks J plus 1, data setelahnya, yaitu data indeks 1. Apakah 20 lebih dari 20? Salah. Maka lanjut ke perulangan for yang J-nya. J sekarang bernilai 1, kurang dari 3. Apakah data indeks 1 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks setelahnya, yaitu data indeks 2 yang bernilai min 12? Benar, maka array-nya itu berubah karena dilakukan swap. Array-nya itu kita swap, data indeks 1 kita ganti atau kita tukar dengan data indeks 2. Lalu variabel tukar sekarang bernilai 1. Menandakan sudah pernah terjadi swap. Kita lanjut ke perulangan for yang J-nya. J sekarang bernilai 2. 2 kurang dari 3. Sekarang dilakukan pengecekan apakah data indeks 2 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks setelahnya yang bernilai 23. Salah, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, variabel tukar sekarang tetap bernilai 1. Sekarang lanjut ke perulangan for yang J-nya. J-nya sekarang bernilai 3. Apakah 3 kurang dari 3?
Salah ya, 3 itu sama dengan 3. Maka for yang J ini berakhir. Lalu lanjut, apakah variabel tukar sekarang bernilai 0? Salah ya, variabel tukar sekarang bernilai 1. Maka dicetak langkah 3. Yang hasilnya adalah sekarang lanjut ke langkah 4. Di mana I-nya sekarang bernilai 3. Sama dengan 3, I kurang dari 5, variabel tukar sekarang kembali menjadi 0. Tukar sama dengan 0, J-nya ini kembali dari 0, J itu kurang dari 2 ya. Ingat tadi urutannya, sekarang J-nya kurang dari 2. Lalu di sini dicek apakah data indeks 0 yang bernilai 20 itu lebih dari data indeks setelahnya yang bernilai min 12. Benar, maka dilakukan swap data indeks 0 dengan data indeks 1. Lalu variabel tukar sekarang bernilai 1. Menandakan sudah pernah terjadi swap. Kita lanjut. Perlangan for yang J ini. Sekarang J yang bernilai 1. J kurang dari 2. Sekarang cek apakah data indeks J, yaitu data indeks 1 yang bernilai 20, itu lebih dari data indeks selanjutnya yang bernilai 20. Salah. Maka if ini tidak dijalankan. Lanjut lagi ke perlangan for yang J setelahnya. J sekarang bernilai 2. Apakah 2 kurang dari 2? Salah. Maka for yang J ini berakhir. Lanjut pengecekan apakah variabel tukar nilai 0? Salah ya. Variabel tukar sekarang sudah bernilai 1 karena sudah pernah terjadi swap. Maka lanjut print langkah 4. Lanjut ke langkah 5, di mana I-nya bernilai 4. Sama dengan 4, I kurang dari 5. Sekarang variabel tukar kembali menjadi 0. J dimulai dari 0. Ini. J itu kurang dari 1. Sekarang cek apakah data indeks J, yaitu data indeks 0 yang bernilai min 12, itu lebih daripada data indeks setelahnya, yaitu data indeks 1 yang bernilai 20. Salah. Maka if ini tidak dijalankan dan lanjut ke perlangan for yang J setelahnya. J sekarang bernilai 1, maka 1 kurang dari 1. Salah ya. Maka for yang J ini berakhir. Lanjutkan pengecekan apakah variabel tukar sekarang bernilai 0. Benar ya, karena di sini tidak pernah dilakukan swap, karena if ini tidak pernah benar. Jadi for I ini berakhir karena if ini bernilai true lalu dilakukan break, yang menyebabkan perulangan for yang I berakhir. Jadi proses pengurutan bubble sort kita pun berakhir. Oke, sekarang kita lanjut ke selection sort. Untuk kode programnya, fungsi swap masih sama. Ini fungsi untuk selection sort. Di sini saya print hasil array per langkahnya. Lalu dalam fungsi mainnya seperti ini. Langsung kita run cc minwal selection. Langsung tekan tab. Langsung diberikan sugestinya. Lalu min o run. Kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Walaupun dikerjakan sebanyak 5 langkah, tapi kecepatan prosesnya ini lebih cepat daripada algoritma bubble sort. Jika ingin tes, silakan gunakan 1000 atau 10.000 atau 100.000 data. Nah, untuk proses pengurutan menggunakan selection sort ini, cari data pada indeks keberapa yang nilainya itu paling kecil. Lalu ditempatkan pada urutan dari paling kiri. Sekarang kita coba teliti. Seperti tadi, kita punya array data dengan ukurannya 6. Lalu dipanggil fungsi selection sort dengan mengirimkan argumen yang berupa array data dan ukurannya. Lalu di sini ada perulangan for dengan counternya adalah I, dimulai dari 0. Lalu I itu kurang dari ukuran kurang 1, 6 kurang 1 yaitu 5. Selanjutnya di sini ada variabel indeks data terkecil atau
Saya singkat saja IDT yang bernilai I, yaitu 0. Selanjutnya ada perulangan for dengan variabel counternya adalah J, dimulai dari I plus 1. I sekarang bernilai 0, ditambah 1, berarti 1. Nah, J itu batasannya adalah kurang dari ukuran. Ukuran kita adalah 6, berarti J kurang 6. Lalu di sini dilakukan pengecekan, apakah nilai data indeks J, yaitu data indeks 1 yang bernilai 20, itu kurang dari data indeks IDT. IDT sekarang kan bernilai 0. Data indeks 0 adalah 23. Apakah 20 kurang dari 23? Benar. Maka dilakukan IDT sekarang bernilai J. J sekarang bernilai 1. Berarti IDT bernilai 1. Lalu kita lanjut perulangan for yang J-nya. J sekarang bernilai 2. J kurang dari 6. Lalu dicek lagi apakah data indeks J, data indeks 2 yang bernilai 45, itu kurang dari data indeks IDT. IDT sekarang indeks 1 ya. Apakah 45 kurang dari 20? Salah, maka tidak dilakukan apa-apa. Lanjut ke perulangan for yang J. J sekarang bernilai 3, J kurang dari 6. Sekarang dilakukan pengecekan apakah data indeks J, yaitu data indeks 3 yang bernilai 20, itu kurang dari data indeks IDT. IDT sekarang bernilai 1, data indeks 1 bernilai 20. Apakah 20 kurang dari 20? Salah, 20 itu sama dengan 20. Jadi tidak dilakukan apa-apa dan lanjut ke perulangan for yang J setelahnya. J sama dengan 4, J kurang dari 6, lalu dilakukan pengecekan apakah data indeks J sekarang bernilai 4, data indeks 4 bernilai min 12, apakah min 12 itu kurang dari data indeks IDT. IDT sekarang masih bernilai 1, data indeks 1 bernilai 20, apakah min 12 kurang dari 20? Benar, maka dijalankan isi body if-nya, yaitu IDT sekarang bernilai J, yaitu 4. Lanjut ke perulangan for yang J yang ini. J sama dengan 5 sekarang, J kurang dari 6. Dicek apakah data indeks J, data indeks 5 yang bernilai 39, itu kurang dari data indeks IDT yang bernilai min 12. Apakah 39 kurang dari min 12? Salah, maka tidak lakukan apa-apa. Lanjut ke perulangan for yang J ini. J sekarang bernilai 6, maka 6 kurang dari 6? Salah, 6 itu sama dengan 6. Maka dilakukan swap, diganti data indeks terkecil atau data indeks IDT yang bernilai 4, data indeks 4, ditukar dengan data indeks I. I sekarang bernilai 0. Jadi di sini swap data indeks 4 dengan data indeks 0. Dengan demikian, array-nya menjadi di sini min 12, di sini 23. Nah, seperti ini. Lalu dicetak langkah pertama, langkah 1, hasilnya adalah ini. Kita hapus komanya. Ini sama persis dengan yang ini. Nah, sama persis. Oke, kita lanjut satu langkah lagi ya, yaitu langkah kedua. Kita teliti langkah yang kedua, di mana kita lanjut for yang I-nya. I-nya sekarang bernilai 1, I-nya kurang dari 5. Lalu IDT-nya bernilai I, yaitu 1. Selanjutnya kita lakukan perulangan for yang J. J-nya itu dimulai dari I plus 1. Berarti J sekarang bernilai 2. Nah, J ini kurang dari ukuran, J kurang dari 6. Lalu dilakukan pengecekan di sini. Apakah data indeks J, yaitu data indeks 2, yang bernilai 45, apakah 45 itu kurang dari data indeks IDT, data indeks 1, yang bernilai 20?
Apakah 45 kurang dari 20? Salah, maka tidak dilakukan apa-apa. Lanjut ke perulangan for J yang ini. J sama dengan 3, J kurang dari 6. Lalu dilakukan pengecekan, apakah data indeks J, yaitu data indeks 3 yang bernilai 20, itu kurang dari data indeks IDT. IDT sekarang bernilai 1 yang bernilai 20, atau bisa kita lihat di sini masih sama. Apakah 20 kurang dari 20? Salah, maka tidak dilakukan apa-apa. Lanjut lagi perulangan for yang J-nya. J sekarang bernilai 4, J kurang dari 6, lakukan pengecekan, data indeks J, yaitu data indeks 4 yang bernilai 23. Apakah 23 kurang dari data indeks 1 yang bernilai 20? Salah, maka tidak lakukan apa-apa. Sekarang lanjut lagi ke perulangan for yang J. J sama dengan 5, J kurang dari 6. Sekarang dilakukan pengecekan, apakah data indeks J sekarang bernilai 5, data indeks 5 bernilai 39, apakah 39 itu kurang dari data indeks IDT, data indeks 1 yang bernilai 20. Apakah 39 kurang dari 20? Salah, maka tidak dilakukan apa-apa. Lanjut lagi ke perulangan for yang selanjutnya. J sekarang bernilai 6, apakah 6 kurang dari 6? Salah ya, 6 itu sama dengan 6, maka for ini berakhir, lalu dilakukan swap data indeks IDT dengan data indeks I, yaitu swap data indeks IDT, yaitu data indeks 1, diswap dengan data indeks I. I sekarang bernilai 1 juga, berarti swap data indeks 1 dengan data indeks 1. Lalu, jika kita cetak di sini, maka langkah kedua hasilnya itu sama dengan langkah pertama. Karena diswap data indeks 1 dengan data indeks 1. Jadi hasilnya sama. Nah, untuk langkah 3, nanti akan dilakukan pengecekan dari data indeks 2 hingga data indeks 5. Untuk data indeks 0 dan data indeks 1 tidak dilakukan pengecekan lagi karena dianggap sudah sesuai pada posisinya. Begitulah untuk proses atau cara kerja algoritma selection sort. Selanjutnya, kita belajar insertion sort. Nah, dalam insertion sort ini tidak menggunakan teknik swap atau pertukaran, melainkan menggunakan teknik shift atau pergeseran data. Jadi nanti datanya tuh akan digeser-geser, walaupun ada duplikat, nanti yang duplikat itu akan ditimpa. Untuk program mainnya masih seperti tadi. Sekarang kita coba compile dan run. Insert tab, info run, kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk pembahasannya, ini kita copy dulu. Kita buka tab yang baru. Kita simpan dengan nama pembahasan IS, insertion sort. Kita paste ini. Lalu kita panggil fungsi insertion sort. Dengan mengirimkan argumennya adalah data dan ukurannya adalah 6. Nah, ini namanya argumen. Sedangkan ini adalah parameter. Jadi argumen adalah nilai yang kita kirim ke dalam parameter. Oke, sekarang dalam fungsi insertion sort ini ada perulangan yang pertama, perulangan for menggunakan counternya adalah I, dimulai dari 1. I itu ukuran dari ukurannya bernilai 6. Lalu dalam I ini ada variabel keeper yang bernama nilai, yang mana digunakan untuk pengecekan nantinya. Nah, variabel nilai itu bernilai data indeks I. Data indeks I adalah data indeks 1 yang bernilai 20. Lalu untuk variabel J bernilai I kurang 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Lalu ada perulangan while selama nilai yang bernilai 20 itu kurang dari data indeks J. Data indeks 0, 23. Dan J-nya itu lebih dari sama dengan 0. J sekarang bernilai 0,
0 itu sama dengan 0, berarti benar ya. 20 kurang dari 23, benar. Dan yang satu lagi benar. Berarti while ini dijalankan. Kode dalam body while yaitu data indeks J plus 1. J sekarang bernilai 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti data indeks 1 itu kita isi dengan data indeks 0. Berarti array kita berubah menjadi, ini kita hapus komanya, data indeks 1 diisi dengan data indeks 0. Lalu variabel J di decrement, J yang bernilai 0 sekarang bernilai min 1. Lalu kita cek kondisi perulangannya, yaitu nilai, variabel nilai sekarang masih bernilai 20. Apakah 20 kurang dari data indeks J? Data indeks min 1. Tidak ada ya data indeks min 1. Berarti karena pengecekan kondisi ini saja salah, jadi tidak perlu cek lagi kondisi setelahnya. Perulangan while ini tidak dijalankan lagi. Jadi jalankan kode selanjutnya, yaitu data indeks J plus 1. J sekarang bernilai min 1. Min 1 tambah 1 berarti 0 ya. Data indeks 0 itu diisi dengan variabel nilai. Variabel nilai bernilai 20. Maka array kita sekarang menjadi, nah selanjutnya dicetak langkah 1 itu sama persis dengan hasil output program kita tadi. Sekarang kita langsung loncat ke langkah 4. Mungkin langkah-langkah yang lainnya itu bisa kawan-kawan coba sendiri nanti. Di langkah keempat kita gunakan array dari langkah 3, di mana i-nya sekarang bernilai 4. Lalu variabel nilai itu bernilai data indeks i. Data indeks 4 adalah min 12. Sekarang variabel nilai bernilai min 12. Untuk variabel j-nya bernilai i yang bernilai 4. 4 kurang 1 sama dengan 3, berarti J sama dengan 3. Sekarang kita cek di perulangan while-nya nilai, variabel nilai yang bernilai min 12. Apakah min 12 itu kurang dari data indeks J, data indeks 3 yang bernilai 45 atau data sebelumnya? Benar. Maka kita lanjutkan pengecekan yang setelahnya, yaitu apakah J sekarang lebih dari atau sama dengan 0? Benar ya, 3 lebih dari 0. Di sini benar. Maka kita masuk ke dalam body while-nya, data indeks J plus 1, J sekarang bernilai 3, berarti data indeks 4 diisi dengan data indeks J, yaitu data indeks 3, yang bernilai 45. Array data kita berubah. Jadi, ingat, nilai min 12-nya itu ditampung di dalam variabel keeper. Lalu, variabel J-nya ini di decrement, J sekarang bernilai 2. Kita lanjut pengecekan perulangan while-nya. Variabel nilai bernilai min 12. Apakah min 12 kurang dari data indeks J, data indeks 2, yang mana data indeks 2 bernilai 23. Apakah min 12 kurang dari 23? Benar. Maka kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah J itu lebih dari atau sama dengan 0? Benar ya. J sekarang bernilai 2. 2 itu lebih dari 0. Berarti kita masuk ke dalam isi while ini, yang mana data indeks J plus 1, yaitu data indeks 3, J sekarang bernilai 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, berarti data indeks 3 itu diisi dengan data indeks J, data indeks 2. Data indeks 2 bernilai 23. Maka array kita berubah jadi, lalu J-nya itu di decrement, di sini, di decrement, J itu sekarang bernilai 1. Kita lanjut perulangan while-nya. Apakah min 12 kurang dari data indeks J, data indeks 1 yang bernilai 20? Apakah min 12 kurang dari 20? Benar. Maka kita lanjut ke cek selanjutnya. Apakah 1 lebih dari atau sama dengan 0? Benar ya, 1 itu lebih dari 0. Berarti benar. Kita masuk ke dalam body si while-nya. Data indeks J plus 1. J sekarang bernilai 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Data indeks 2 itu diisi dengan data indeks
1 yang bernilai 20. Maka array kita berubah menjadi seperti ini. Lanjut, sekarang J-nya itu di decrement menjadi 0. Dilakukan pengecekan untuk while-nya. Apakah nilai yang bernilai min 12 itu kurang dari data indeks J. Data indeks 0 bernilai 20. Apakah min 12 kurang dari 20? Benar. Maka kita lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah J itu lebih dari atau sama dengan 0? Benar ya, 0 itu sama dengan 0. Berarti benar. Kita masuk ke dalam body while-nya. Data indeks J plus 1. J sekarang bernilai 0. Berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Data indeks 1 diisi dengan data indeks J. Data indeks 0 bernilai 20. Lalu dilakukan decrement untuk variabel J-nya. Sekarang J bernilai min 1. Lalu dicek apakah min 12 itu kurang dari data indeks min 1. Tidak ada ya data indeks min 1. Berarti salah. While ini berakhir. Lalu dikerjakan yang di bawahnya. Data indeks J tambah 1. J sekarang bernilai min 1. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Berarti data indeks 0 itu diisi dengan variabel nilai yang bernilai min 12. Berarti array kita sekarang berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya dicetak langkah 4. Isi array-nya adalah, nah, sama persis dengan yang ini. Nah, kawan-kawan perhatikan di sini mengapa kita taruh kondisi J lebih dari sama dengan 0, sedangkan dari tadi tidak pernah terpakai. Kita tes di sini. Langsung berhenti di langkah 3, padahal datanya di sini belum selesai diurutkan. Makanya kita gunakan kondisi J lebih dari sama dengan 0. Oke, segitu untuk penjelasan sorting algorithm atau algoritma pengurutan. Sekarang kita lanjut ke algoritma pencarian. Di sini saya gunakan terminal untuk pindah direktori. Lalu untuk membuka direktori tersebut di dalam Visual Studio Code yang baru. Ini kita punya linear search dan binary search. Ini kita perbesar, kita penuhkan, tutup saja. Ctrl B untuk tutup yang sampingnya. Kita mulai dari linear search. GCC min WA linear tab aja, min O run, langsung kita run. Nah, ditemukan di indeks 3. Oke, itu untuk hasil run programnya. Dalam fungsi main, di sini kita deklarasikan dan inisialisasikan variabel data. Lalu di sini ukuran untuk variabel data tersebut. Di sini adalah data yang ingin kita cari. Saya simpan ke dalam variabel yang bernama cari. Lalu di sini saya simpan hasil dari pencarian linear search-nya dengan cara saya panggil fungsi linear search dengan mengirimkan jika variabel hasil ini bernilai min 1 atau tidak ditemukan datanya, maka saya cetak elemen tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka cetak di indeks keberapa elemen tersebut ditemukan. Selanjutnya kita belajar tentang binary search. Nah, binary search ini saya sediakan dalam 2 versi. Yang pertama ada versi iteratif atau perulangan menggunakan perulangan while di sini. Lalu ada versi fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Lalu untuk menggunakan binary search ini memiliki persyaratan, yaitu data yang ingin kita telusuri harus dalam keadaan sudah terurut. Data yang kita punya ini berukuran 5, yang mana menunjukkan ada 5 elemen dalam array data ini. Data yang ingin kita cari adalah yang bernilai 0. Lalu kita panggil fungsi binary search yang hasilnya itu kita simpan ke dalam variabel hasil, yang mana akan menampung data yang kita cari ini berada pada indeks keberapa. Nah, jika dikembalikan min 1 yang menandakan data yang kita cari itu tidak ditemukan, maka cetak elemen tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka cetak indeksnya keberapa. Fungsi binary search kita ini kita kirim argumennya pertama datanya
data yang ingin kita telusuri. Lalu nilai yang ingin kita cari, ini batas kiri, yaitu 0. Dan ini batas kanan, yaitu ukuran kurang 1. Ukuran array kita adalah 5, 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti batas kirinya adalah 0, dan batas kanannya adalah 4. Karena kita nanti akan bermain dengan index array. Jadi, kita akan memberikan range atau batasan, cari datanya itu dari indeks 0 hingga indeks 4. Oke, sekarang untuk fungsi binary search-nya, ini adalah parameternya. Pertama adalah data, lalu nilai yang ingin kita cari, batas kiri, dan batas kanan. Di sini ada perulangan while. Pertama dicek apakah kiri yang bernilai 0 itu kurang dari atau sama dengan batas kanan yang bernilai 4. 0 itu kurang dari 4, jadi bernilai benar. Maka sekarang dicari nilai yang posisinya berada di tengah itu berada pada indeks berapa. Dengan cara 0 tambah 4 kurang 0 dibagi 2. 4 kurang 0 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti pada kasus ini data yang posisinya itu di tengah berada pada indeks 2 yang bernilai 5. Nah, apakah data indeks tengah yang bernilai 5 itu adalah data yang kita cari? Dalam kasus ini yang kita cari adalah nilai 0. Salah ya, 5 itu tidak sama dengan 0. Berarti if ini tidak jalankan, lanjut ke pengecekan selanjutnya. Mengapa di sini tidak saya taruh else? Karena jika if ini bernilai true, maka langsung return, yang mana mengakibatkan fungsi ini langsung selesai, tanpa mempedulikan kode yang selanjutnya atau perulangan yang sedang dilakukan. Oke, kita lanjut. Dalam kasus kita, if ini bernilai salah, sekarang dicek apakah data indeks tengah yang bernilai 5 itu lebih dari nilai yang ingin kita cari, yaitu 0. Benar ya, 5 itu lebih besar pada 0, maka diupdate nilai variabel kanan itu sama dengan tengah kurang 1. Dalam kasus kita, tengah itu bernilai 2, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Lanjut ulangan while-nya, di sini dicek apakah batas kiri itu kurang dari atau sama dengan kanan, batas kirinya masih 0, dan kanannya itu sudah diupdate tadi menjadi 1. Benar ya, 0 itu kurang dari 1. Berarti masuk ke dalam body while-nya, di sini dihitung lagi nilai yang berada pada posisi tengah. Jadi di sini 0 tambah 1 dikurang 0 dibagi 2. 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Tapi karena kita bermain dengan integer, berarti dianggap 0. 0 tambah 0 sama dengan 0, berarti data indeks 0. Data indeks 0 kita bernilai 0. Sekarang dicek, apakah data indeks tengah yang bernilai 0 itu adalah data yang kita cari? Benar ya, karena benar langsung return. Jadi fungsi ini langsung berakhir. Di return nilai tengahnya yang merupakan indeks tempat data tersebut ditemukan. Berarti hasil ini bernilai 0. Sekarang dicek apakah 0 itu sama dengan min 1. Salah, berarti dijalankan yang else. Maka cetak yang ini. Coba kita tes. Sekarang kita compile binary tab run. Benar ya, elemen ditemukan di indeks 0. Nah, bagaimana jika datanya tidak ditemukan? Jika kita tes 17 misalnya. Kita compile dan run, elemen tidak ditemukan. Bagaimana jika menggunakan fungsi rekursif? Sama ya, data tidak ditemukan. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Sekarang kita bahas dengan versi fungsi rekursifnya. Di sini kita panggil binary search rekursif dengan argumen kita kirimkan data, yaitu sekumpulan data yang kita punya, lalu nilai yang ingin kita cari, batas kiri dan batas kanan. Batas kiri 0 dan batas kanannya adalah 4. Oke. Di sini binary search rekursifnya menerima parameter seperti yang di atas atau sebelumnya. Di sini pertama kita cek apakah kiri itu kurang dari atau sama dengan kanan. Kirinya bernilai 0, kanannya bernilai 4. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 4? Benar ya, 0 itu kurang dari 4. Maka di sini dihitung nilai yang berada pada posisi tengah. Itu pada indeks berapa? Nah, di sini 0 tambah 4 kurang 0. 4 kurang 0 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi data indeks 2. Yang mana bernilai 5. Ini. Sekarang ditanya, apakah data indeks tengah yang bernilai 5 itu adalah data yang ingin kita cari, yaitu 17? Salah ya, 5 itu tidak sama dengan 17. Berarti tidak jalankan if ini. Jadi dijalankan yang bawahnya ini, dicek apakah data indeks tengah itu lebih besar daripada data yang ingin kita cari. Apakah
5 itu lebih besar daripada 17? Salah ya. Berarti tidak jalankan yang ini, melainkan jalankan yang else-nya. Yaitu dengan cara memanggil fungsi itu sendiri dengan mengirimkan argumennya berupa data, lalu nilai yang ingin kita cari, lalu untuk indeks batas kirinya itu kita kirimkan tengah plus 1. Tengah tadi 2, di plus 1 sama dengan 3. Berarti batas kirinya adalah indeks 3. Dengan batas kanannya masih semula yaitu 4. Berarti batas kiri sekarang 3 dan batas kanan sama dengan 4. Kiri sama dengan 3 dan kanan sama dengan 4. Sekarang dicek di sini, apakah 3 itu kurang dari atau sama dengan 4? Benar, 3 itu kurang dari 4. Maka di sini dicari lagi nilai yang berada di tengah itu berada pada indeks berapa. Nah, sini cari 3 tambah 4 kurang 3 sama dengan 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Tapi karena kita bermain dengan integer, berarti dianggap cuma 0, bukan 0,5 ya, tapi cuma 0. Lalu di sini 3 tambah 0 sama dengan 3. Nah, sekarang data indeks 3. Tengah itu bernilai 3. Data indeks 3 bernilai 7. Sekarang dicek, apakah data indeks tengah yang bernilai 7 itu adalah data yang kita cari, yang bernilai 17? Salah ya. Maka jalankan pengecekan selanjutnya. Apakah data indeks tengah 7 itu lebih dari 17? Salah. Maka dilakukan lagi ini. Nah, sekarang tengah tambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Indeks kanannya masih sama. Dicek lagi di sini. Apakah 4 itu kurang dari atau sama dengan 4? Benar ya. 4 itu sama dengan 4. Berarti di sini tengahnya ini diupdate menjadi 4 ditambah 4 kurang 4, 0. 0 dibagi 2, 0 ya. 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi data indeks 4. Data indeks 4 bernilai 9. Cek di sini, apakah 9 itu adalah data yang cari? Bukan ya, yang cari kan 17. Salah, maka lanjut ke sini lagi. Dikirim, tengah tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kanannya masih tetap. Di sini dicek, apakah 5 itu kurang dari atau sama dengan 4? Salah ya, 5 itu lebih dari 4. Berarti, if ini tidak jalankan dan di return min 1. Nah, return min 1 ini akan kembali ke fungsi rekursif sebelumnya yang memanggil ini tadi. Lalu fungsi itu sendiri mengembalikan dan satu lagi. Kembali lagi ke fungsi sebelumnya sampai pemanggilan pertama hingga pemanggilan di sini menghasilkan min 1. Karena menghasilkan min 1, dicek di sini apakah hasil sama dengan min 1? Benar, jadi dicetak elemen tidak ditemukan. Nah, ini jangan salah-salah ya. Di sini, jika data pada posisi tengah itu lebih besar daripada data yang ingin dicari, maka panggil kembali fungsi binary search recursive dengan mengirimkan argumennya itu adalah data, nilai yang ingin dicari, batas kirinya masih semula, lalu batas kanannya itu diupdate menjadi tengah kurang 1. Sedangkan jika data pada indeks kiri itu kurang dari nilai yang ingin dicari, maka panggil fungsi binary search recursive dengan mengirimkan argumennya itu adalah sekumpulan data tersebut, lalu nilai yang ingin dicari, lalu batas kirinya itu diganti menjadi tengah tambah 1. Lalu yang batas kanan itu tetap. Oke, sekian video sorting dan searching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.